Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdurrahman dan teman saya Bika Raditya akan menjelaskan tugas akhir vektor BA akan mulai dengan menjelaskan salahnya. Jadi algoritma Viterbi ini digunakan salah satunya untuk post tagging. Post tagging pas dalam NLP, di mana kita punya sequence tag dan itu sequence itu memiliki sebuah nilai heuristik. Nah, tujuan kredit post tagging itu adalah kita mencari tag heuristik tertinggi dari semua tag yang memungkinkan. Masalahnya, kalau kita nggak melakukan optimasi dengan algoritma ini, kita nilai heuristik untuk semua search space-nya itu membutuhkan waktu yang eksponensial berbanding dengan panjangnya. Nah, dengan HMM yang akan dijelaskan nanti, dengan berfungsi dan menggunakan algoritma Viterbi, membuat masalah pencarian post tag dengan nilai dynamic programming. Dan untuk paper ini lebih spesifik lagi akan dijelaskan programming yaitu Viterbi. Ke bawah gitu. Baik. Jadi untuk landasan teorinya ada yang harus dijelaskan. Pertama adalah post tagging atau part of speech tagging, yaitu tag yang mengidentifikasikan jenis dari sebuah kata. Misal sebuah kata itu verb, sebuah kata itu noun, kata kerja atau kata benda. Jadi boleh dibilang kategori dari sebuah kata itu setiap tas di mana kita diberikan sebuah kalimat, mengassign kalimat tersebut masing-masing kata. Misal ada kalimat saya makan nasi, itu kita harus ngassign saya itu tagnya apa, makan itu tagnya apa, nasi itu tagnya apa. Untuk dalam paper ini kita menggunakan notasinya jadi S T itu tag dan sekuensinya itu S dari T. Jadi sekuensi itu isinya T1, T2 sampai Tn. Nah, kita mencari sekuensi tag dengan nilai tertinggi untuk sebuah kalimat tag. Banyaknya sekuensi yang memungkinkan itu adalah banyak sekuensi tag yang memungkinkan atau ON pangkatnya untuk waktu dan memori, dan ON pangkatnya untuk generasi tag dan memorinya OK untuk penyimpanan tagnya. Turun gitu. Jadi nanti yang ada gambar di bawah. Jadi boleh ke atas sedikit lagi. Baik. Jadi ada 4 token dalam kalimat, yaitu saya berkuliah di Fasilkom. Tugas post tagging itu adalah untuk mencari sequence tag, yaitu 4 tag yang memiliki nilai heuristik tertinggi. Misal saya itu tagnya benda, berkuliah itu tagnya kerja, Fasilkom itu tagnya lain misalnya. Oleh karena itu, karena kita punya, untuk contoh ini kita punya 3 tag, kerja, benda, dan lain, dan kita punya panjang kalimat 4, search space kita adalah 3 pangkat 4, yaitu 81, yaitu bisa dilihat dari T1 kerja sampai ke 81 lain. Mungkin lebih jelas kalau kita bisa melihat gambarnya. Tiap token itu punya calon tag sebanyak 3 di sini, atau notasinya adalah N. Setiap tag ini adalah yang harus kita consider untuk cari maksimumnya. Setiap tag ini menunjukkan, dari saya sampai Fasilkom ini ada 81 jalan, ini menunjukkan semua search space yang punya nilai heuristik sendiri, dan tugas kita untuk post tagging adalah mencari nilai heuristik yang paling tinggi dari semua tag ini. Kemudian, hidden Markov model ini adalah statistical model yang digunakan salah satunya untuk post tagging dengan menggunakan Markov assumption dan output independent assumption. Ini asumsinya tidak akan saya jelaskan detail di sini. Intinya dengan menggunakan asumsi ini kita dapat menghitung nilai heuristik dengan fungsi yang ada overlapping subproblemnya. Ingat, karena ini statistical model, kita menggunakan data dari data statistik yang kita punya, kita ubah ke 2 table probability, yaitu transition probability dan emission probability. Kemudian kita menggunakan peluang ini untuk menghitung nilai heuristiknya. Boleh ke bawah. Nah, emission probability itu salah satu probability yang didapatkan dari data statistik, yaitu untuk sebuah token, berapa peluang tagnya benar. Misal, bisa kita lihat, token saya punya P kerja 0,2, P benda 0,6, P lain 0,2. Artinya dalam data statistik kita, sebuah kata saya itu, peluang itu memiliki tag kerja itu 0,2, peluang itu kata kerja itu 0,6, peluang itu kata lain itu 0,2. Dan ini jumlahnya harus 1 untuk satu kata. Jadi ada sebanyak N kali K emission probability. N-nya sebanyak tag-nya, K-nya sebanyak panjang kalimatnya. Dan ini didapatkan dari data statistik, dari kalimat yang banyak kita buat dalam peluang ini. Kemudian ada juga transition probability yang sama, kita dapatkan probability-nya dari banyak data. Transition probability ini menunjukkan berapa peluang dari sebuah kata ke kata lainnya. Misal diikuti kata lainnya. Misal kalau kita lihat di sini
kerja itu 0,2, kerja benda 0,5, kerja lain 0,3. Itu artinya sebuah kata kerja mengikuti kata kerja itu peluangnya 0,2, sebuah kata benda mengikuti kata kerja peluangnya 0,5, sebuah kata lain mengikuti kata kerja itu 0,3. Next, di fungsi heuristik HMM. Nah, HMM ini menggunakan fungsi heuristik sebagai berikut. Jadi kita punya sequence token XK memiliki panjang K. Jadi ini kalimat kita bisa tulis sebagai XK, di mana XN itu token ke N. Nah, kita juga punya TK, tentu saja kita punya tag dengan panjang yang sama dengan kalimat, dinyatakan dalam bentuk T1, T2 sampai TK, Tn itu tag ke N. Jadi ini tag dalam kalimat ini korespondensi satu-satu antara setiap elemennya. Kemudian nilai heuristiknya kita notasikan sebagai fungsi dari kalimat dan tag. Jadi kita punya kalimat dan tag, kita bisa hitung nilai heuristiknya berapa. Untuk tagnya beda, nilai heuristiknya juga beda. Kalau kalimatnya beda, nilai heuristiknya juga akan berubah. Kita notasikan transition probability dari tag I ke TJ, artinya TI diikuti oleh TJ ditulis menjadi P trans TJ. Emission probability sebuah token X P memiliki tag TI ditulis menjadi P emis XP TI. Nah, dengan definisi di atas dalam paper ini kita jelaskan bahwa menghitung nilai heuristik untuk kalimat TK dapat dihitung sebagai berikut. Jadi gampangnya adalah misal kita punya panjang kalimat dengan panjang 4 itu sama dengan bisa kita lihat PXK itu misal K-nya itu panjangnya 4, itu kita bisa hitung dari ini karena ini bentuknya rekursif, jadi karena punya 4 kita hitung yang panjangnya kalau kita punya kalimat panjangnya 4 kita hitung dulu PXT probability untuk panjang kalimat 3. Nah, dikalikan dengan P trans dikali P emis. Jadi ini rekursif, kita untuk menghitung P4 butuh P3, untuk menghitung PX4 T4 butuh PX3 T3, untuk menghitung PX3 T3 butuh PX2 T2, tapi dikalikan. Jadi ini rekursif dan di antara rekursifnya ada perkaliannya yaitu transition dan emission ini. Boleh ke bawah. Seperti yang bisa dilihat di atas, perhitungannya itu perlu dilakukan dengan rekursif. Kalau ada kalimat dengan katokan, kita harus hitung dulu panjang kalimat, sub kalimat dengan panjang K-1 token. Begitu. Nah, turun ke bawah. Ini contoh perhitungan nilai heuristik untuk karena kita tadi rekursif, kalau mau hitung yang panjang full 4 kata, kita harus menghitung 3, 2, 1. Kita menghitung yang untuk satu kata dulu. Jadi karena sebuah kata itu awalnya pasti diawali dengan kata start, kita di tabelnya tadi di atas sudah ada P trans dari start ke kerja adalah 0,4, start ke benda adalah 0,3, start ke lain adalah 0,3. Kemudian karena kita harus menghitung P1 butuh P0 dan P0 ini nggak ada start, kita umumnya menggunakan asumsi P start itu 1. Dan sekarang kita bisa lihat P emis untuk saya, P emission saya memiliki tag kerja itu 0,2, probability saya memiliki tag benda itu 0,6, probability saya memiliki tag lain itu 0,2. Jadi kita kaliin semuanya 0,4 dari 0,2, itu sebenarnya ada kali 1, tapi di hidden karena start itu 1. Kemungkinan start itu pasti 1, pasti dimulai dari start. Jadi bisa kita lihat bahwa untuk kalau kita punya kalimat hanya token saya, hanya satu kata saya, itu nilai terbesarnya adalah 0,18 di benda. Jadi kalau kita punya kalimat isinya hanya saya, itu kemungkinan nilai heuristik terbesarnya 0,18 dan tag yang kita pilih sebagai post tag itu benda. Jadi kalimatnya saya, tagnya benda. Seperti itu. Next. Nah, itu gambar di atas bisa kita representasikan sebagai tabel juga seperti ini. Jadi kita bisa lihat ini X0 T0 itu start, jadi karena kita pasti mulai dari start 1, terus transisi dari start ke tag itu berapa, emissionnya saya memiliki tag itu berapa, terus kita dapat heuristik akhirnya itu hasil kali dari semuanya. Boleh, next. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai dynamic programming pada algoritma Hasse-Trubbe ini. Seperti yang pada kita dijelaskan sebelumnya, kita pada solution hash kita menggenerate setiap dari kemungkinan tag terhadap setiap token. Itu akan membutuhkan n pangkat k. Nah, dalam generate tersebut pasti ada di ujungnya pasti ada contoh-contoh hasil generate seperti kerja dan juga kerja benda. Nah, pada proses generate tersebut pasti ada subproblem, yaitu subproblem kerja, di mana
apabila kita hanya menunggu sampai akhir saja, itu akan menggunakan banyak sekali waktu yang digunakan. Maka ini salah satu hal yang dijadikan approach untuk di dynamic programming kan di sini. Selain itu, apabila kita lihat dari penjelasan sebelumnya, yaitu kita akan membutuhkan rekursif dari probability sebelumnya. Jadi untuk PXK-TK itu kan pasti membutuhkan PXK-1 TK-1. Jadi di sini juga ada unsur dynamic programmingnya. Jadi kita akan menggunakan apa yang sudah kita hitung sebelumnya. Oke, next. Dari situ dibuatlah dynamic programming berdasarkan dua hal tersebut. Jadi yang dijadikan patokan adalah elemen yang sudah kita proses sebelumnya. Setelah itu akan kita tambahkan tag baru untuk menghitung nilai baru untuk suatu indeks. Selain itu, pada algoritma ini juga terdapat konsep pruning. Pada konsep pruning ini mungkin tidak terlihat secara eksplisit, namun konsep ini digunakan ketika kita tidak mengambil kesempatan probability yang lebih kecil gitu. Misalnya kita ambil di sini ada kerja ke kerja dan juga saya sebagai kerja, berkuliah sebagai kerja, dan juga saya sebagai benda dan kuliah sebagai kerja. Nah, kemungkinan pada kerja adalah 0,012. Sedangkan kemungkinan dari benda ke kerja itu adalah pasangan benda kerja adalah 0,031378. Di sini kita akan mengesampingkan probability dari kerja karena itu apabila kerja ke kerja kemungkinannya pasti akan lebih sedikit daripada benda ke kerja untuk pasangan saya dan juga berkuliah. Di sini akan terjadi untuk tag menuju kerja, berarti kita akan mengeliminasi 2 dari 3 kemungkinan tag yang ada, jadi tersisa 1 aja yang terbaik. Di kasus ini yang paling baik adalah benda ke kerja. Saya berkuliah adalah benda ke kerja. Next. Nah, dari proses-proses tersebut kami dapat simpulkan bahwa kita bakalan menggunakan penghitungan sebelumnya, yaitu kita iterasi setiap level. Pada setiap level kita akan mengecek level yang sebelumnya sampai iterasi itu selesai. Nah, untuk suatu level dengan kita mengecek sebelumnya, kita akan mendapatkan elemen-elemen yang terbaik saja. Selain itu akan kita buang. Oke. Nah, pada benchmarking ini seperti yang kita jelaskan di atas, kita akan menggunakan n buah tag dan k buah kata sebagai sebuah kalimat. Berarti total ada n plus 1 tag dengan tambahan start. Oke. Dari implementasinya kita menggunakan beberapa library yang sudah lumayan sering kita gunakan. Di sini kita melakukan 10 kali benchmarking langsung ke kode utamanya saja. Pertama kita membuat emission tokennya, itu kita random. Setelah itu transmission probability-nya juga kita random. Setelah itu pada naive kita melakukan rekursif di mana kita menggenerasi n pangkat ke kemungkinan tag yang ada. Jadi setelah generasi sampai ujung baru kita hitung berapa probability-nya dan sebagainya di sini. Apabila nilainya melebihi yang paling baik, maka dia akan menjadi paling baik sementara. Next, untuk fitur bin-nya seperti biasa kita inisialisasi untuk memorization-nya. Nah, di sini di sini adalah proses untuk setiap kata. Sedangkan untuk yang tag ini, kita akan mencoba setiap tag untuk dimasukkan kepada kata yang sekarang kita cek. Nah, dalam setiap kata tersebut kita ngecek di kata sebelumnya itu probability mana yang paling memungkinkan untuk menjadi awalan untuk tag yang sekarang kita coba untuk untuk kata yang sedang dicek. Oke, setelah itu kita melakukan assert terhadap hasilnya, dan setelah kita melakukan assert, kita melakukan cek terhadap waktu yang dipakai pada pada benchmarking ini. Oke, secara kompleksitas tadi sudah dijelaskan bahwa secara naif akan